Filsafat dalam kartun SpongeBob SquarePants. Filosofi I'm ready. Kalimat ini begitu melekat pada diri Spons kuning ini, menggambarkan sikap positif, energetik, dan penuh keoptimisan. SpongeBob selalu mengawali harinya dengan mantra unik ini. Sikap optimis seperti siklus. Optimisme dapat naik dan turun. Adalah hal yang sulit untuk konsisten pada sikap ini. Seseorang yang optimis akan melihat dunia seperti taman bermain yang penuh harapan. SpongeBob atau kita mengetahui bahwa banyak hal yang tidak selalu indah untuk dijalani. Tapi, bisakah kita berkaca pada SpongeBob yang menjalani hari-harinya tanpa bantuan dari orang lain? SpongeBob menjadikan dirinya sendiri sebagai pemantik semangat. SpongeBob sering terlihat pergi bekerja sebagai koki di sebuah restoran cepat saji. Di sana, ada kasir yang tidak peduli pada dirinya. Ada bos yang tamak yang hanya menginginkan uang. Bayangkan, suasana kerja macam apa yang ia temui setiap hari. Tidak semua orang bisa bertahan pada kondisi ini. Mungkin kita akan mengatakan, SpongeBob bekerja karena ia butuh uang. Namun, coba perhatikan pada episode Dumb Patty atau Pretty Patty. SpongeBob dipaksa menjual ulang Krabby Patty basi kepada pelanggan. Namun, dengan penuh tanggung jawab dan cinta, ia menolak. Ia lebih memilih keluar dan membuat patty buatannya sendiri. Patty yang ia buat dengan sepenuh hati, karena ia tahu yang terpenting bukanlah uang, tapi kebahagiaan dari pelanggan. Aku akan membuka restoran sendiri. Lihat saja sendiri. Ketika peti-peti itu terjual laris, uang begitu banyak terkumpul. Namun kemudian ia bingung bagaimana menggunakan uang itu. SpongeBob pun merasa rindu pada Krusty Krab yang telah memaksa ia keluar. SpongeBob kemudian menukarkan lapaknya yang laris itu kepada Mr. Krab. SpongeBob akhirnya kembali pada dapur Krusty Krab bersama penggorengan tua, lantai papan yang berdecit, dan tentu saja bersama spatula yang ia cintai. SpongeBob memperlihatkan pada kita bahwa uang yang melimpah bukanlah sumber kebahagiaan dibandingkan sesuatu yang benar-benar kita cintai. SpongeBob dan Aristoteles. Aristoteles akan sangat bahagia jika bertemu SpongeBob, karena SpongeBob telah mempraktikkan ajaran dari Aristoteles ini secara sempurna. Aristoteles mengajarkan bahwa hidup itu sangat sederhana, menjalaninya pun harus dengan cara yang sederhana. Squidward, Quincy, Tentacle, dan Schopenhauer tinggal di dalam rumah patung abu-abu murung dan pemarah dengan nilai estetik yang tinggi. Bekerja sebagai kasir. Segalanya tentang Squidward adalah suram, menyedihkan, skeptik, dan penuh rasa depresi. Sifat ini lawan dari karakter SpongeBob. Squidward ini memiliki ruang filsafatnya sendiri. Ruang filsafat ini dibawakan oleh Arthur Schopenhauer. Arthur ini memiliki kesamaan pandangan dengan cumi pemarah ini, di mana mereka sama-sama berprinsip bahwa seni adalah cara untuk melepaskan diri dari dunia yang suram ini. Kita bisa rujuk buku berjudul The World as Will and Representation. Seakan karakter Squidward tergambar jelas di dalam buku tersebut. Pandangan suram Squidward tentang kehidupan tercermin lewat perspektif pesimis Schopenhauer yang menunjukkan bahwa hidup ini tidak hanya sengsara, namun juga tidak berarti. Ia melihat dunia dan tindakan kita tidak memiliki arti apa-apa. Tujuan-tujuan kita semua sia-sia. Kita tidak memiliki penguasaan atas sifat dunia, atau bahkan kita tidak punya kuasa pada diri kita sendiri. Artinya, tindakan kita semua karena permintaan dari lingkungan, tekanan dari dunia. Kita dipaksa melakukan sesuatu oleh kuasa yang berasal dari luar diri kita sendiri. Itulah sifat pesimis yang bikin Squidward malas untuk menjalani kehidupannya. Dengan sifat pesimis dan suram ini,
Squidward merasa bahwa ia sering menjadi korban keadaan. Berjuang dalam pekerjaan yang tidak ia sukai, menderita dalam penghinaan orang lain. Dan semua ini berasal dari dunia yang ia tinggali. Itulah, dalam sebuah episode, Squidward pernah memilih pindah dari Bikini Bottom. Ia berharap di tempat lain suasana dapat berubah. Namun itu tidak pernah terjadi. Untunglah, Squidward ini memiliki penyaluran untuk kemuakannya, di mana melukis potret diri sendiri dan bermain klarinet adalah hiburannya. Walaupun antara lukisan dan skill klarinetnya tidak terlalu bagus. Filsafat politik di Bikini Bottom. Jangan salah, filsafat politik juga terjadi di sini. Apakah kita masih ingat saat Mr. Krab membuat Krusty Krab buka sepanjang waktu, dan SpongeBob harus bekerja sepanjang hari dengan gaji yang tidak juga meningkat? Ini adalah tindakan eksploitasi menurut Marx. Bagi Marx, eksploitasi lebih dari sekedar distribusi kesejahteraan antara kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Eksploitasi merupakan suatu bagian dari ekonomi kapitalis yang dilakukan oleh sistem ekonom yang impersonal dan objektif. Namun, apakah masih bisa disebut eksploitasi jika mereka menerima apa yang dibebankan kepada mereka? Bagaimana jika SpongeBob dan Squidward ikhlas menerima pekerjaan itu? Sebagaimana gagasan Ayn Rand bahwa kapitalis mengedepankan sistem yang fair dengan cara win-win solution atau sukarela dalam menjalani transaksi ekonomi, maka Mr. Krab bukanlah bos yang kapitalis, tapi dia hanya rakus saja. SpongeBob dan mimpi filosofisnya. Suatu ketika SpongeBob tertidur kala ia sedang menuliskan tugasnya. Saat matanya tertutup, awan aneh muncul bersama dengan SpongeBob berukuran kecil. Ia kemudian bisa keluar dari alam mimpinya sendiri, secara ajaib tentunya. Ia kemudian bertanya, "Di mana aku? Apakah itu aku atau ini aku? Apakah aku bermimpi?" Pertanyaan ini adalah hasil eksplorasi banyak filsuf. Salah satunya René Descartes yang menulis tentang masalah kepastian mimpi. Apakah kita bisa membedakan antara mana yang mimpi dan mana yang bukan? Seperti Descartes, sering bermimpi kejadian yang sama, yang juga terjadi di dalam alam nyata. Seperti saat ia duduk di dekat perapian, sedang menulis puisi atau mencatat sesuatu. Coba perhatikan ketika SpongeBob memasuki mimpi Gary. Dia terkejut mengetahui Gary bisa berbicara. Di sana, Gary memiliki tubuh humanoid, berbicara sambil membaca buku. Dalam sebuah perpustakaan besar, ia terlihat seperti orang-orang intelektual atau filsuf. SpongeBob bertanya, "Aku tidak tahu kalau kau bisa berbicara, Gary." Lalu Gary menjawab bahwa seseorang tidak terikat pada batasan duniawi. Gary menjelaskan bahwa di alam mimpi, segala sesuatu bisa berbeda-beda atau tidak bisa dijelaskan. Mimpi adalah jendela ke alam lain. René Descartes juga mengatakan hal ini, hanya saja redaksinya sedikit berbeda. Baginya, mimpi adalah pengalaman aktual atau nyata, namun kita mengalaminya dalam tidur tanpa bantuan indera fisik kita. Plato berspekulasi bahwa SpongeBob yang bisa keluar dari mimpinya sendiri adalah sebuah kemungkinan. Aristoteles pun menambahkan bahwa jika mimpi itu bisa berupa sebuah cerita, maka manusia dapat menilai dirinya sendiri atau dapat menakar kualitas dari dirinya sendiri. Bisa kita menyadarkan diri kita ketika kita tengah berada di alam mimpi tanpa kita terbangun dari tidur? Mari kita coba.
SpongeBob memasuki alam mimpi Patrick. Di sana, Patrick sedang menaiki wahana anak-anak seharga 25 sen. Patrick nampak puas ketika menaiki wahana itu. Lalu SpongeBob bertanya, apakah Patrick tahu kalau mereka berdua ada di alam mimpi? Dan di alam mimpi, kita dapat melakukan apapun yang kita mau. Patrick pun mengakui bahwa ia sadar bahwa ia tengah berada di alam mimpi. Patrick lalu membuat tubuhnya jadi sebesar gedung pencakar langit. Lalu ia melipat gandakan dirinya sendiri menjadi ratusan. Namun, dengan bisa melakukan apapun di dunia mimpi, Patrick memilih hal-hal yang sederhana, yaitu tetap menaiki wahananya. Ya, Patrick memang memiliki pikiran yang sangat sederhana. Hey, Patrick. Hi, SpongeBob. You know, Patrick, this is a dream. You can do anything you want. Yup. I mean anything. Watch. I can turn into a skyscraper going up. Huh? I can make a million of these. Huh? Huh? Yup. Tartar sauce. I'm going to a different dream. Okay. Tidak Bye, ingin SpongeBob. berlama-lama di sana, SpongeBob pun meninggalkan Patrick dengan mimpi sederhananya itu, yang bagi SpongeBob itu sangat membosankan. Kita bisa meyakini bahwa alam mimpi kita membawa gambaran dari diri kita, atau paling tidak separuh dari karakter kita. Patrick yang pemalas di kehidupan nyata, dalam mimpi pun sama. Ia bahagia dengan hal-hal sederhana. Hal-hal sederhana itu pula yang terbawa sampai ke alam mimpi. Masih dalam episode bernama Sleepy Time. Setiap mimpi yang dimasuki SpongeBob menggambarkan karakter seperti apa dari si pemimpi tersebut. Seperti mimpi Squidward yang tengah menghibur Raja Neptune. Ini adalah cita-cita dari Squidward yang terbawa ke alam mimpinya.